Pada tahun 1945, ada seorang ilmuwan brilian yang bernama Julius Robert Oppenheimer memimpin proyek Manhattan yang mengubah wajah sejarah dunia. Dalam perjalanannya menuju penciptaan senjata nuklir, ia menemui konflik moral yang mendalam, menggambarkan perjalanan yang menegangkan di tengah perang dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Bersama-sama, kita akan merenungkan perjalanan konfliknya tentang etika yang dihadapinya dan bagaimana karyanya membentuk peta sejarah dunia modern. Jangan lewatkan perjalanan yang menggugah pikiran ini. Mari kita mulai. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Oppenheimer lahir dengan nama Julius Robert Oppenheimer, lahir tanggal 22 April 1904 di New York City. Ia lahir dari keluarga Yahudi yang kurang taat. Ayahnya, Julius Seligman Oppenheimer, adalah seorang importir tekstil tersohor dan ibunya, Ella, berprofesi sebagai pelukis. Oppenheimer juga memiliki adik laki-laki yang bernama Frank yang kelak akan mengikuti jejaknya sebagai fisikawan. Oppenheimer terlahir dari keluarga yang kaya yang tidak menutup kemungkinan kalau dia akan bersekolah di tempat yang terbaik. Pada tahun 1911, ia masuk ke Ethical Culture Society School yang didirikan oleh Felix Adler untuk mempromosikan pendidikan berdasarkan budaya etis yang memiliki moto pengabdian sebelum kepercayaan. Oppenheimer adalah seorang siswa yang serba bisa yang tertarik pada sastra Inggris dan Prancis sekaligus meminati mineralogi. Ia menamatkan kelas 3 dan 4 hanya dalam waktu 1 tahun saja dan menghabiskan masa kelas 8-nya dalam waktu setengah tahun. Pada tahun terakhirnya, ia sempat menekuni kimia. Ia lulus pada tahun 1921, tetapi tertunda selama 1 tahun karena terserang penyakit kolitis yang diidapnya saat berlibur di Czechoslovakia. Pada usia 18 tahun, Oppenheimer masuk ke Harvard College dan mengambil jurusan kimia. Ia mengompensasi keterlambatannya masuk kuliah dengan mengambil 6 mata kuliah tiap semester, yang lebih banyak dari mayoritas mahasiswa yang hanya mengambil 4 mata kuliah tiap semester. Oppenheimer diterima di Himpunan Kehormatan Pi Beta Kappa dan diberi gelar sarjana fisika melalui studi independen, yang artinya dia bisa menjalani perkuliahan lanjutan tanpa ikuti perkuliahan dasar. Setelah berkuliah selama 3 tahun, Oppenheimer pun lulus dari Harvard dengan gelar Bachelor of Arts summa cum laude dan doktoral dalam bidang fisika dari Universitas Göttingen di Jerman pada tahun 1927. Setelah melakukan riset di beberapa institusi, ia bergabung dengan Departemen Fisika Universitas California, Berkeley, dan menjadi profesor tetap pada tahun 1936. Pada tanggal 9 Oktober 1941, 2 bulan sebelum Amerika Serikat memasuki kancah Perang Dunia Kedua, Presiden Roosevelt menyetujui program kilat untuk mengembangkan bom atom. Pada bulan Mei 1942, Ketua Komite Riset Pertahanan Nasional, James, yang merupakan dosen Oppenheimer saat berkuliah di Harvard, mengajak Oppenheimer untuk mengambil alih pekerjaan kalkulasi neutron cepat. Tugas yang dilakukan Oppenheimer dengan penuh semangat dan percaya diri. Ia pun pada saat itu diberi julukan koordinator ruptur cepat, yang secara spesifik mengacu pada perlambatan reaksi berantai, neutron cepat, dan bom atom. Salah satu tindakan pertamanya adalah menjadi penyelenggara program musim panas yang membahas teori bom di kantornya di Berkeley. Campuran fisikawan Eropa dan murid-muridnya sendiri, yang anggotanya antara lain Robert Serber, Emil Konopczynski, Felix Bloch, Hans Bethe, dan Edward Teller.
mencoba menyibukkan diri dengan mengkalkulasi apa yang perlu dilakukan dan bagaimana prosedur pembuatan bom. Pada bulan Juni 1942, Angkatan Darat Amerika Serikat membangun Manhattan Engineering District sebagai bentuk keterlibatan dalam proyek bom atom, yang menandai dimulainya proses pengalihan tanggung jawab proyek dari Kantor Pengembangan dan Riset Ilmiah kepada militer. Pada bulan September, Leslie Groves ditunjuk menjadi kepala proyek yang kemudian dikenal sebagai Proyek Manhattan. Ia memilih Oppenheimer untuk mengepalai laboratorium senjata rahasia proyek tersebut. Justru, pilihan ini mengejutkan banyak pihak sebab Oppenheimer memiliki pandangan politik sayap kiri dan tercatat tidak pernah mengepalai proyek besar. Groves pada saat itu mengkhawatirkan fakta bahwa Oppenheimer tidak pernah memenangkan penghargaan Nobel dan dikhawatirkan tidak memiliki wibawa untuk mengarahkan rekan-rekannya sesama ilmuwan. Tetapi, Groves terkesan dengan pemahaman luar biasa Oppenheimer mengenai aspek praktis dalam merancang dan pembuatan bom atom serta luasnya pengetahuannya. Sebagai rekayasawan militer, Groves sadar bahwa pengetahuan tersebut akan sangat berguna dalam proyek interdisipliner yang hanya tidak membutuhkan fisika tetapi juga kimia, metalurgi, persenjataan, dan perekayasaan. Groves juga menemukan sesuatu pada diri Oppenheimer yang tidak dimiliki orang lain, yakni ambisi berlebihan yang akan mendorong kesuksesan proyek tersebut. Oppenheimer dan Groves memutuskan bahwa demi alasan keamanan dan kerahasiaan, mereka memerlukan laboratorium rahasia yang terpusat di lokasi terpencil. Dalam upaya mereka mencari lokasi pada akhir tahun 1942, terpikir olehnya New Mexico yang tidak jauh dari peternakannya. Dan pada tanggal 16 November 1942, Oppenheimer, Groves, dan ilmuwan lainnya mengunjungi lokasi tersebut. Tetapi ketika sudah sampai di sana, Oppenheimer mencemaskan tebing tinggi yang mengelilingi lokasi tersebut yang akan memunculkan klaustrofobia dan ada kekhawatiran mengenai kemungkinan banjir. Ia kemudian menyarankan sebuah lokasi yang dikenalnya dengan baik, sebuah mesa datar dekat Santa Fe, New Mexico, yang menjadi lokasi dari sekolah swasta Los Alamos Ranch School. Para teknisi khawatir mengenai akses jalan ke lokasi yang buruk dan kurangnya pasokan air, tetapi menganggap lokasi tersebut adalah yang paling ideal. Laboratorium Los Alamos kemudian dibangun di bekas sekolah, mengambil alih sebagian gedungnya, dan banyak gedung baru yang dibangun dengan tergesa-gesa. Di laboratorium, Oppenheimer mengumpulkan sekelompok fisikawan tersohor pada masa itu yang disebutnya para tokoh. Los Alamos awalnya dimaksudkan menjadi laboratorium militer, dan Oppenheimer beserta penelitian lainnya akan dijadikan tentara. Namun, Oppenheimer sudah selangkah lebih jauh dengan memesan sendiri seragam letnan kolonel dan mengikuti tes fisik tentara angkatan darat. Namun pada saat itu usahanya harus gagal karena badannya terlalu kurus dengan berat badan 58 kg. Dan dokter militer juga mendiagnosis batuk kronis sebagai gejala tuberkulosis dan mengkhawatirkan nyeri sendi lumbosakral kronis yang dideritanya. Rencana untuk merekrut para ilmuwan harus gagal karena Rabi dan Robert Bacher menolak keras gagasan memiliterisasi ilmuwan tersebut. Dan pada saat itu, Conan, Groves, dan Oppenheimer berunding dan diputuskan bahwa laboratorium dioperasikan oleh Universitas California melakukan kontrak dengan Departemen Perang. Setelah beberapa lama, Oppenheimer segera menyadari bahwa proyek ini bukanlah proyek remeh. Los Alamos berkembang dari yang awalnya hanya berpenghuni beberapa ratus orang pada tahun 1943 menjadi lebih dari 6.000 orang pada tahun 1945. Dan pada awalnya, Oppenheimer mengalami kesulitan dalam membagi tugas di kelompok besar. Tetapi ia dengan cepat mempelajari tata administrasi berskala besar
setelah ia menetap secara permanen di Los Alamos. Ia dikenal karena penguasaannya atas semua aspek ilmiah proyek tersebut dan atas upaya dalam mengendalikan konflik budaya yang tak terhindarkan antara para ilmuwan dan militer. Ia adalah sosok ikonik bagi rekan-rekan ilmuwannya, sekaligus simbol dari apa yang sedang mereka kerjakan. Pada saat itu, timbul kekhawatiran yang cukup besar di kalangan para ilmuwan bahwa Jerman mungkin saja telah membuat kemajuan yang lebih cepat dalam pengembangan senjata atom. Pada tahun 1943, upaya pengembangan mengarah pada senjata fisi jenis bedil plutonium yang dinamai Tin Man. Riset awal mengenai sifat-sifat plutonium dilakukan dengan menggunakan plutonium-239 yang dihasilkan dari siklotron. Sangat murni tetapi hanya dapat dibuat dalam jumlah kecil. Ketika Los Alamos menerima sampel plutonium pertama dari reaktor Graphic X-10 pada bulan April 1944, sebuah masalah ditemukan. Plutonium hasil pembiakan reaktor memiliki konsentrasi plutonium-240 yang lebih tinggi, sehingga tidak cocok digunakan untuk senjata jenis bedil. Pada bulan Juli 1944, Oppenheimer mengabaikan desain bedil dan memilih desain senjata berjenis peledak. Dengan memanfaatkan lensa ledak kimia, bola subkritikal material fisi dapat diperas menjadi bentuk yang lebih kecil dan padat. Logam hanya perlu menempuh jarak yang sangat pendek, sehingga massa kritis akan terkumpul dalam waktu yang jauh lebih singkat. Dan pada bulan Agustus 1944, Oppenheimer menerapkan reorganisasi besar-besaran di laboratorium Los Alamos dalam rangka berfokus pada peledak. Ia memutuskan upaya pengembangan pada perangkat jenis bedil, desain sederhana yang hanya berfungsi dengan uranium-235. Perangkat ini dinamai Little Boy pada bulan Februari 1945. Setelah upaya riset besar-besaran, desain perangkat peledak yang lebih kompleks bernama Gawai Christie yang dinamai menurut Robert Christie, salah seorang murid Oppenheimer, berhasil diselesaikan dalam sebuah pertemuan di kantor Oppenheimer pada tanggal 28 Februari 1945. Dan pada bulan Mei 1945, komite interim dibentuk untuk memberikan saran dan melaporkan kebijakan masa perang dan pasca perang terkait penggunaan energi nuklir. Kemudian, komite interim menggelar diskusi panel ilmiah yang diikuti oleh Oppenheimer, Arthur Compton, Fermi, dan Lawrence untuk memberikan saran mengenai permasalahan sains dalam presentasinya kepada komite interim. Para panelis memberikan pendapatnya tidak hanya mengenai dampak fisik dalam bom atom, tetapi juga kemungkinan dampak militer dan politiknya. Permasalahan ini juga meliputi pendapat mengenai isu-isu sensitif, seperti apakah Uni Soviet harus diberitahu tentang senjata tersebut sebelum digunakan untuk melawan Jepang. Three, two, one. Pelaksanaan ledakan nuklir pertama di dunia terjadi pada tanggal 16 Juli 1945 dekat Alamogordo, New Mexico. Oppenheimer telah menamai lokasi tersebut dengan nama Trinity pada pertengahan 1944, dan kemudian mengungkapkan bahwa nama tersebut berasal dari satu penggalan holisonit karya John Donne. Oppenheimer kemudian mengenang bahwa saat menyaksikan ledakan tersebut, ia memikirkan sebuah syair dalam Bhagavad Gita yang isinya, "Jika pacaran 1000 matahari meledak sekaligus di langit, itu akan seperti kemegahan yang maha kuasa." Di antara para tokoh yang hadir bersama Oppenheimer di bangker pengawasan di lokasi tersebut, ada adiknya Frank dan Brigadir Jenderal Thomas Farrell. Dan ketika Jeremy Bernstein bertanya kepada Frank, apa kata pertama yang muncul dari Oppenheimer setelah uji coba itu? Dan Frank pun menjawab, pada saat itu Oppenheimer berkata, "Saya kira itu berhasil." Dan dalam pertemuan di Los Alamos pada tanggal 6 Agustus 1945,
Malam saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Oppenheimer naik ke panggung dan mengetukkan kedua tangannya sementara penonton bersorak. Ia menyesalkan senjata tersebut tidak selesai tepat waktu, sehingga tidak bisa digunakan untuk melawan Nazi. Setelah mengetahui dampak dari temuannya terhadap Jepang, seketika isi kepalanya penuh dengan penyesalan dan berkata, "Aku menjadi maut dan penghancur dunia." Sehingga pada tanggal 17 Agustus, Oppenheimer pergi ke Washington DC untuk menyerahkan surat kepada sekretaris perang yang bernama Henry Stimson. Dan ia mengungkapkan perasaan sesal dan keinginannya agar penggunaan senjata nuklir dilarang. Pada bulan Oktober 1945, Oppenheimer bertemu dengan Presiden. Pertemuan itu berjalan buruk setelah Oppenheimer mengatakan bahwa ia merasa tangannya berlumuran cairan merah. Dan pada tahun 1965, Oppenheimer diundang di sebuah acara televisi. Di dalam acara itu, Oppenheimer mengatakan, He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu. "Kami tahu dunia tidak sama lagi. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, kebanyakan orang diam." Dan saya ingat penggalan dari kitab suci Hindu, Bhagavad Gita. Wisnu mencoba membujuk pangeran agar dia melakukan tugasnya. Dan untuk membuatnya terkesan, mengambil wujud berlengan banyak dan berkata, "Sekarang aku menjadi maut, penghancur dunia." Saya kira semua berpikir begitu, dan satu atau lain cara. Proyek Manhattan sangat dirahasiakan dan tidak diketahui oleh publik sampai pengeboman Hiroshima dan Nagasaki terjadi. Dan pada saat itu, Oppenheimer menjadi juru bicara sains nasional yang melambangkan kekuasaan baru para cendekiawan di pemerintahan. Namanya banyak dibicarakan dan fotonya muncul di sampul majalah Life dan Time. Fisikawan nuklir menjadi profesi yang diperhitungkan karena semua pemerintahan dunia mulai menyadari kekuatan strategis dan politik yang diakibatkan oleh senjata nuklir. Seperti kebanyakan ilmuwan yang segenerasi dengannya, Oppenheimer merasa bahwa kebijakan pelarangan penggunaan bom atom hanya bisa dirumuskan oleh organisasi transnasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru saja dibentuk, yang berkemampuan melembagakan program untuk menghentikan perlombaan senjata nuklir. Pada tanggal 7 Juni 1949, Oppenheimer bersaksi di hadapan Dewan Komite Kegiatan Anti-Amerika bahwa ia memiliki hubungan dengan Partai Komunis Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Peristiwa yang memicu sidang keamanan Oppenheimer terjadi pada tanggal 7 November 1953 ketika William Liskemborder, yang saat itu menjadi Direktur Eksekutif Komite Gabungan Kongres Amerika Serikat untuk Energi Atom, menulis surat kepada Hopper, mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Julius Robert Oppenheimer adalah seorang agen Uni Soviet. Dan pada tanggal 3 Desember, ia memerintahkan agar akses Oppenheimer terhadap rahasia pemerintahan atau militer ditiadakan. Dan pada saat itu, sidang Oppenheimer digelar secara rahasia pada bulan April sampai Mei 1954. Membahas mengenai hubungan dengan komunis pada masa lalu dan hubungan dengan ilmuwan yang dicurigai tidak loyal atau komunis semasa proyek Manhattan. Sebagai perokok berat, Oppenheimer didiagnosis menderita kanker tenggorokan pada akhir tahun 1965. Setelah menjalani operasi yang tidak maksimal, ia menjalani pengobatan radiasi dan kemoterapi pada tahun 1966, tetapi pengobatan ini gagal. Pada tanggal 18 Februari 1967, 3 hari setelah mengalami koma,
Oppenheimer pun meninggal dunia di rumahnya di Princeton, New Jersey pada usianya 62 tahun. Pada saat itu, upacara peringatan digelar seminggu kemudian di Alexander Hall, Universitas Princeton. Upacara tersebut dihadiri oleh 600 kolega ilmiah, politik, dan militernya. Dan jenazah Oppenheimer dikremasi dan abunya ditaruh di sebuah guci. Dan kemudian menghanyutkan guci tersebut ke laut, tidak jauh dari rumah pantai mereka. Dengan penutupan ini, mari kita merenung tentang kehidupan Julius Robert Oppenheimer. Dalam perjalanan hidupnya, ia menjadi arsitek ambisius dari proyek Manhattan, membawa kita ke era baru dalam sejarah manusia. Meskipun dia terlibat dalam penciptaan senjata nuklir, kisahnya adalah pengingat akan kompleksitas moral dan dampak dari keputusan manusia. Oppenheimer menunjukkan bahwa kekuatan ilmu pengetahuan dapat membawa konsekuensi yang mendalam, menuntut kita untuk terus merefleksikan, belajar, dan bertanggung jawab atas peran kita dalam membentuk masa depan.